Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 44. Kak. Zen menatap Orion heran. Orion balik menatapnya heran. Ada apa? Kau memiliki tato. Apa maksudmu? Katanya tak mengerti. Yang di lehermu itu, apa? Tunjuk Zen ke arah leher bagian samping kiri Orion. Pangeran. Zelia menjerit tertahan dan berlari menghampirinya. Oh, sial. Zelia menjerit kaget. Ada apa? Orion menatapnya penasaran. Mungkin aku tahu alasan kenapa Putri pergi. Ia mendekati Orion, lalu menarik sedikit kerah belakang bajunya, sehingga ia bisa melihat dengan jelas tanda hitam yang menjulur dari punggung hingga leher belakang Orion seperti akar pohon. Ini, kutukan akar hitam. Apa? Ersi tanpa sadar berteriak kaget, dan langsung berlari ke arah Orion dan ikut melihat punggungnya. Pangeran. Zelia menatap Orion khawatir, karena sedari tadi ia hanya diam. Bisa jelaskan padaku apa itu kutukan akar hitam? Dilihat dari ekspresi kalian, sepertinya itu sesuatu yang sangat buruk. Zen meminta penjelasan. Orion memijit keningnya dan menghela napas kasar. Biar aku yang jelaskan. Katanya pelan lalu menghapaskan bokongnya ke atas sofa yang ada di ruangan itu. Ini bukan tato, tapi kutukan. Kalian tahu apa itu kutukan? Orion balik bertanya pada Zen dan yang lainnya. Seperti kutukan yang ada di film Harry Potter. El bertanya asal. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan kutukan sihir hitam jenis ini adalah yang paling berbahaya di antara kutukan-kutukan lainnya. Kutukan ini bisa membuat orang mati dalam kurun waktu 20 hari. Dan bisa dipastikan si pemakai sihir hitam ini adalah orang dengan ilmu hitam tinggi. Kalian pasti tahu siapa yang aku maksud. Orion menatap kosong ke lantai. Itu pasti Lily, gumam Dev pelan. Oh iya, pasti ada suatu syarat atau kondisi saat melakukan sihir ini kan? Aku pernah membaca buku mengenai mitos dan sihir sebelumnya. Aku tak tahu banyak soal sihir hitam, keluh Kian. Pangeran, apakah sebelumnya kau pernah bertemu Lily? Oh tidak. Lily pasti menyamar agar kau tak mengenalinya. Apa sebelumnya kau pernah bertabrakan atau bersenggolan dengan seseorang saat kau berjalan? Zelia menatap Orion, tepat di matik matanya. Orion mencoba mengingat-ingat saat sebelum Luna pergi. Oh iya, aku ingat waktu di rumah sakit, aku menabrak seseorang lagi setelah bertabrakan dengan Zen dan Sasi. Tapi aku tak melihat wajahnya dengan jelas karena ia memakai jaket dengan penutup kepalanya. Ia menabrakku dan langsung pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Astaga pangeran, mengapa kau tak menyadarinya? Zelia langsung mengeluh. Aku tak bisa merasakan sihir apapun darinya. Karena itu aku tak sadar ia telah mengutukku. Katanya kesal, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi khawatir lagi. Ini semua salahku, sehingga Luna menyerahkan dirinya. Kak, tenanglah sedikit. Inilah alasan kalian meminta bantuan kami kan? Kami akan membantu kalian, jadi tidak usah khawatir. Zen menepuk pundak Orion. Kalau boleh tahu, bagaimana maksudku bagaimana kutukan itu bekerja? Apakah tak ada cara untuk menghilangkannya? Sepertinya Glenn semakin tertarik dengan sihir. Itu sangat kentara di wajahnya yang berbinar-binar. Tanda hitam itu semakin lama akan semakin menjalar ke seluruh tubuh. Saat sampai hari ke-20, maka tato itu akan menutupi seluruh bagian tubuh, lalu menghisap energi kehidupan dari orang yang terkena kutukan tersebut. Zen kembali menjelaskan. Cuma ada satu cara untuk menghilangkannya. Sang pengguna sihir harus menyentuh kembali tubuh si target sebelum hari ke-20. Kalau tidak, maka nyawa pangeran akan melayang. Dengan kata lain, kita harus menyerbu markas mereka sebelum hari ke-20. Jerry menyimpulkan rencana mereka, diikuti anggukan setuju dari anggota GK yang lain. Sudah bangun?
Mary tersenyum saat melihat Sasi membuka matanya. Sasi melihat ke sekeliling dan menyadari kalau ia berada di kamarnya sendiri. Kenapa aku bisa di sini? Kamu tak ingat, kamu tadi pingsan di ruang bawah tanah. Mary berbohong. Hah, benarkah? Tapi sepertinya seingatku, Kak Orion mendekatiku, lalu ia berhenti berbicara dan melihat Mary dengan penuh tanya. Lalu apa? Mary meminta Sasi untuk meneruskan kalimatnya. Aku nggak tahu, aku tidak ingat. Ia tersenyum sambil menggeleng. Kamu pasti kecapean, kamu istirahat aja, biar aku yang masak buat makan malam. Mary beranjak dari tempat duduknya. Jangan, cegah Sasi sambil melotot kaget. Aku aja yang masak, aku tidak apa-apa kok. Sasi langsung melompat dari tempat tidurnya dan berlari keluar kamar. Ia tak ingin jika Mary yang menggantikannya masak. Semua penghuni rumah ini sudah tahu kalau Mary yang memasak, maka sama saja mereka harus memakan racun. Masakannya sangatlah jauh dari kata enak. Padahal ayahnya, Kevin, adalah seorang koki. Tapi entah kenapa kemampuan ayahnya tak menurun pada Mary. Kau sedang apa, Sasi? Tanya Glenn saat tak sengaja melihat Sasi sudah berada di dapur. Masa kakak memang tak mau makan malam? Canda Sasi sambil terkekeh geli. Memangnya kamu sudah baikan? Tadi kamu pingsan loh. Glenn melirik ke arah Sasi karena ia ingin melihat reaksinya. Glenn sebenarnya tak tega membohonginya, tapi ini demi kebaikannya sendiri. Tidak apa-apa kak, aku merasa baik-baik saja. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba aku pingsan tadi. Jawabannya tersenyum ringan. Nona Sasi, bolehkah aku membantu? Kata Elsie yang tiba-tiba sudah berada di samping Glenn. Wih, kau mengagetkanku. Glenn melotot kaget sambil memegangi dadanya. Maaf tuan. Elsie terkekeh geli. Panggil aku Glenn saja, tak usah memakai tuan, itu menggelikan. Katanya tersenyum. Baik tuh, maksudku baik Glenn. Ralat Elsie. Aku juga, panggil aku Sasi saja, asal kau tahu kau itu lebih tua dariku. Sasi tersenyum jahil. Orion duduk di pinggir kolam renang yang berada di belakang bangunan yang mereka sebut sebagai markas sekaligus rumah itu. Ia menatap langit malam dan bulan separuh yang sangatlah terang sambil terus memikirkan Luna. Apakah ia baik-baik saja? Apa yang sedang ia lakukan? Apa ia sudah makan? Itulah yang ada di pikirannya. Memikirkan istrimu. Seseorang duduk di sampingnya. Ah, Zen. Gumam Orion pelan sambil menoreh ke arahnya. Tentu saja, katanya sambil menatap langit. Kau baik-baik saja, Kak? Tanya Zen menatap tato kutukan yang mulai menjalar ke leher bagian depannya. Tentu, pengaruhnya akan terasa ketika memasuki hari ke-15. Dan besok adalah hari ke-15. Zen menatap Orion dengan serius. Tenanglah. Aku tak akan kalah dengan kutukan ini. Aku tak akan membiarkan pengorbanan istriku sia-sia. Selama Luna hidup, maka aku juga akan terus hidup. Orion mengangkat sedikit sudut bibirnya saat menyebut nama Luna. Oh, jadi namanya Luna. Zen ikut menatap langit. Luna artinya bulan, dan Sasi juga artinya bulan. Mereka memiliki nama yang artinya sama. Ini suatu kebetulan atau apa? Zen terkekeh geli. Mungkin saja ini takdir, jawab Orion dengan asal. Kenapa kau memilih ikut dengannya? Kau tahu apa yang akan dilakukannya, kan? Luna menatap Zoe penasaran. Kau tak perlu tahu, aku punya alasanku sendiri. Lebih baik kau urusi urusanmu sendiri. Tak usah mengurusi masalah orang saat kau sendiri punya masalah, katanya datar. Maaf, aku hanya penasaran. Aku rasa kau bukan orang yang senang diatur-atur oleh orang lain. Karena itu aku bertanya. Aku telah masuk perangkap iblis. Karena itulah aku di sini. Aku boleh mengetahuinya? Alasanmu? Tanya Luna hati-hati. Menurutmu, kenapa orang sepertiku berada di sini? Situasi kita sama. Luna terdiam mendengar jawaban Zoe.
Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Lupakan yang barusan kukatakan. Katanya lalu berlalu meninggalkan Luna. Ini sudah hari ke-16. Tubuhmu sepertinya mulai melemah, Pangeran. Zelia menatap Orion khawatir. Aku akan bertahan sampai besok. Besok adalah hari yang sangat penting, tegas Orion. Aku harap kau masih bisa bertahan besok, Kak. Kekuatanmu sangat dibutuhkan, kata Zen. Bagaimana dengan Sasi? Apa yang harus kita lakukan untuk memberitahunya? El menyenggol lengan Zen. Aku akan meminta tolong Mama untuk membawanya sementara, jawab Zen tenang. Mereka sudah pulang? Dave bertanya. Malam ini mereka akan sampai di Jakarta, Jerry menjawab. Kamu juga, aku gak akan membiarkanmu terlibat. Tunggu kami di sini. Zelia memperingati Indri. Tapi aku juga ingin membantu. Luna itu sahabatku. Indri melotot ke arah Zelia. Kalau begitu, Kak Indri bersamaku saja di dalam mobil. Aku tak akan turun. Aku yang akan mengontrol rute kalian. Aku menara kontrol di misi kalian ini, usul Glenn. Boleh kan? Indri membujuk Zelia dengan bergelajut manja di lengannya. Zelia akhirnya mengangguk pasrah. Tolong jaga dia untukku ya, Glenn, pintanya pada Glenn. Serahkan padaku. Glenn mengangguk tersenyum. Hei, ada yang lihat Sasi? Tanya Mary yang baru saja datang. Bukankah tadi dia bersamamu? Dave bertanya balik. Oh iya, kalau nggak salah tadi dia bilang mau ke minimarket. Elsie menyaut. Kapan dia bilang begitu? Zen mulai khawatir. Kira-kira sehabis kita makan siang tadi, jawab Elsie. Itu udah lebih dari 2 jam. El melihat jam tangannya. Diamlah sebentar, bentak Mary dengan panik yang langsung menelpon ke handphone Sasi. Halo, Sasi, kamu di mana? Kata Mary begitu seseorang mengangkat di seberang. Sasi, jadi namanya Sasi ya? Mary melotot kaget saat mengetahui itu bukan suara Sasi. Dengan cepat, ia langsung mengubah mode telepon dengan loudspeaker. Siapa kau? Di mana Sasi? Mary bertanya. Hei, tenanglah. Aku tak akan menyakitinya. Aku tahu kau berada di sana, Pangeran. Orion membeku. Ia langsung mengetahui siapa yang berbicara di seberang sana. Oh, aku juga tahu kalian bersama Pangeran Guardian Kids. Benar kan? Kalian anak dari bocah-bocah brengsek bernama Secret Agent yang sebelumnya menghancurkan anak buahku dulu. Semua terdiam. Tak ada seorang pun yang berbicara. Hanya terdengar suara gebelutuk gigi yang berasal dari Zen yang sedari tadi menahan emosinya. Lily, jangan berani-berani menyakitinya, atau kau akan aku bunuh, teriak Zen menggelegar. Wah, jangan berteriak seperti itu. Kau membuat kupingku sakit. Namamu Zen ya? Aku ingat. Kau pasti anaknya Blue Eye Kaparat itu. Wajahmu mirip dengannya. Sangat menjebalkan. Kenapa dia berbicara seakan-akan melihatnya? Batin Jerry mulai curiga dan kemudian mencari-cari sesuatu di sekitar ruangan. Apa yang kau cari? Bisik Dave pada Jerry. Jerry akhirnya melihat ke satu titik, yaitu tepat di atas pintu masuk ruangan. Tembak itu, Dave. Perintah Jerry menunjuk ke arah sebuah kamera kecil yang terpasang tepat di atas pintu. Dave langsung mengeluarkan pistol semi-otomatis berperedam suara dari balik pinggangnya dan langsung menembak tepat sasaran. Wah, kau pintar sekali, Jerry. Tapi sayang sekali, kalian terlambat menyadarinya. Aku sudah tahu semua rencana kalian. Aku harus pergi. Maafkan aku ya, aku sangat sibuk. Semoga berhasil dengan rencana kalian. Ini penghinaan terbesar dalam hidupku. Kita telah masuk perangkapnya. Glenn menjambak rambutnya frustasi. Di mana Kian? Tanya Alex tiba-tiba. Itu pasti alasan kenapa Lily bisa mengetahui semua rencana kita. Dan mengapa ada kamera di atas pintu? Jawab Glenn yang sudah membuka kembali MacBook-nya untuk mengatur ulang rencana mereka. Kita tak akan merubah rencana kita, Glenn. Perintah Zen.
Kita akan menyerangnya seperti rencana sebelumnya. Kita akan ikuti permainannya. Zen mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan emosinya. Glenn mengangguk menyetujui. Maafkan aku, ini sebuah salahku. Rion menunduk bersalah. Tidak kak, ini semua salah Lily. Mengapa orang seperti dirinya harus hidup di dunia ini? Zen tersenyum mengerikan, membuat orang yang melihatnya merinding. Hei, kendalikan dirimu bodoh. El memukul kepalanya kuat-kuat saat melihat senyumannya. El sangat tahu jika Zen sudah tersenyum seperti itu, maka ia akan benar-benar melakukan apa yang ia katakan. Dengan kata lain, ia akan benar-benar membunuh Lily. Bagaimana Kian bisa mengkhianati kita? Gumam Indri. Sudahlah, jangan dipikirkan. Nanti kamu bisa sakit. Zelia menepuk pelan kepala Indri sambil tersenyum menenangkan. Lebih baik kau mengkhawatirkan Putri. Bersiap-siaplah, besok kita akan memulainya. Zen berjalan keluar dari ruangan dengan ekspresi yang dingin. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena KC siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.